Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, pada kali ini saya mengambil eh, materi yaitu mengenai himpunan mata pelajaran matematika. Saya contohkan di sini, ini adalah RPP satu lembar yang akan digunakan untuk uh, mengajar di kelas 7 semester ganjil di tingkat sekolah menengah pertama. Baik, pada RPP satu lembar itu biasanya formatnya yang judul itu dituliskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lalu ada nomornya. Nomor ini adalah nomor-nomor RPP yang diurutkan mulai dari materi pertama gitu. Jadi kita lihat silabus, nanti di silabus itu materinya yang pertama apa, yang kedua apa. Nah, biasanya RPP-nya ini, kalau RPP satu lembar ini, hanya untuk satu kali pertemuan. Di dalam hal ini biasanya 40 menit ya, 2 kali 40 menit. Nah, jadi biasanya satu kali pertemuan itu 2 kali 40 menit. Nah, jadi ini kebetulan nomor 8 RPP-nya, dia masih berada di semester ganjil. Nah, mengenai nomor ini itu bisa kita atur pada saat membuat apa namanya rencana untuk satu semester. Jadi untuk satu semester itu kita bagi dulu pada berapa KD. Nanti setiap KD itu berapa jam pelajaran untuk menyelesaikan satu KD itu. Misalnya satu semester itu ada 3 KD. Nah, berapa jam pelajaran yang disediakan dalam satu minggu? Biasa satu minggu itu 4 jam pelajaran. Itu dibagi. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nomor ini. Oke, yang harus ada di RPP yaitu nama satuan pendidikan, jadi nama sekolahnya. Dalam hal ini saya berikan contoh, misalnya SMP Negeri 2 Kota Jambi. Kemudian mata pelajaran atau tema, jadi bisa juga mata pelajaran saja di sini, ya. Matematika, kemudian kelas semester kelas 7 semester ganjil, materi pokoknya himpunan. Kemudian alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Karena di dalam pada pelajaran matematika biasanya 2 jam pelajaran 1 kali pertemuan. Nah, kemudian yang ada di format RPP 1 lembar itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita bisa melihat dari KD. Dari KD itu apa yang ada di KD itu kita bagi-bagi. Misalnya satu KD itu bisa diajarkan kepada siswa misalnya 10 kali pertemuan, 10 kali pertemuan. Nah, itu nanti dibagi KD tersebut. Nah, misalnya 2 kali 40 menit itu ada berapa tujuan pembelajaran yang bisa kita berikan gitu. Jadi kita kira-kira apa saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, begitu caranya. Jadi untuk membuat tujuan pembelajaran kita harus melihat kata kerja operasional yang diperbolehkan, yang sudah di banyak KKO yang ada. Kita bisa melihat di situ KKO yang boleh digunakan. Nah, untuk kali ini saya menggunakan kata mengidentifikasi, menyatakan, dan menggambar. Nah, untuk himpunan, karena ini awal dari belajar himpunan untuk kelas ini, jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi penggunaan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menyatakan himpunan. Yang ketiga, menggambar diagram PEN. Nah,
langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu alat dan bahan ini boleh ditulis di langkah-langkah kegiatan pembelajaran, boleh juga di bawah ya. Setelah semua langkah-langkah kegiatan pembelajaran bisa juga kita tulis alat dan bahan. Nah, alat dan bahan di sini ya tergantung apa yang kita tulis, apakah kita mengajar secara daring atau mengajar secara luring. Kalau ini saya membuat secara luring. Kalau secara daring nanti disesuaikan saja. Misalnya secara daring berarti ada platform-platform yang kita gunakan untuk mengajar. Apakah kita menggunakan Zoom atau menggunakan YouTube gitu ya, atau kita membuat video, kita membuat grup WA gitu. Jadi disesuaikan saja alat dan bahan ini. Nah, bahan ini saya pada pada saat contoh membuat RPP ini saya menggunakan lembar kerja siswa. Jadi lembar kerja siswanya kalau untuk RPP ini berarti LKS-nya disiapkan oleh guru. Nah, kemudian pendahuluan yang perlu dituliskan itu guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar. Nah, ini karena secara luring berarti kita berhadapan dengan siswa, kemudian guru mengecek kehadiran siswa, yaitu kita mengisi daftar hadir, ya. Kemudian guru memberikan motivasi kepada siswa, jadi memberikan motivasi kepada siswa ini sangat penting. Jadi untuk memulai pembelajaran, baik secara daring maupun luring, kita usahakan untuk terus memberikan motivasi kepada siswa agar tetap semangat belajar dalam keadaan pandemi atau sekarang pandemi sudah mulai berlalu. Kita ada yang tatap muka 50%, 50%, ada yang sudah 100%, jadi semuanya harus kita sesuaikan dalam pemberian motivasi ini. Kemudian guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah kita tuliskan ini itu yang sudah kita rancang kita harus sampaikan di kelas gitu. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini gitu. Kemudian kalau bisa tujuan pembelajaran ini langsung dikaitkan dengan apa sih gunanya belajar hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah itu baru kita boleh memberikan persepsi ya. Jadi misalnya kalau kita mengajarkan sesuatu, kita memberikan dasar-dasar pengetahuan agar materi baru dapat dicerna oleh siswa karena sudah pernah belajar dasar-dasar pengetahuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya menuliskan begini, guru memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk himpunan. Jadi guru menyampaikan contoh-contoh begitu. Sehingga siswa langsung mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja begitu. Lalu jangan lupa di dalam pendahuluan itu pertanyaan-pertanyaan kepada siswa itu bagusnya kita rancang terlebih dahulu. Mungkin di lembaran lain ditulis kira-kira apa ya pertanyaan kepada siswa agar mereka memahami kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari apa saja contoh yang bisa dinyatakan sebagai himpunan gitu. Nah, setelah pendahuluan selesai, kita menuliskan kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di dalam hal ini saya menuliskan guru membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang dan membagikan LKS yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, anggotanya ini disesuaikan saja di kelas, bisa 4, 5, atau lebih. Kemudian guru menjelaskan cara menyajikan himpunan dan menggambar diagram pen. Setelah tadi pada pendahuluan, siswa sudah paham apa tujuan pembelajaran dan bagaimana mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari, guru boleh masuk ke materi dengan cara menjelaskan misalnya ada definisi himpunan itu apa,
Definisi himpunan misalnya sudah ditemukan oleh siswa dari saat pendahuluan tadi. Pendahuluan tadi kan menanyakan apa-apa saja yang bisa dinyatakan sebagai himpunan. Nanti akan dapat definisinya apa. Kalau bisa siswa sendiri yang menemukan definisi himpunan tersebut, sehingga apa yang sudah didapatkan sendiri oleh siswa itu bertahan lama di benaknya. Kemudian setelah guru memberikan penjelasan, guru meminta siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian himpunan yang tercantum dalam LKS yang telah dibagikan. Jadi waktu membagi kelompok, LKS-nya dibagikan, maka siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dituliskan guru pada LKS. Kemudian setelah diskusi selesai dengan memberi waktu, sesuaikan waktu yang diberikan ini dengan 2 kali 40 menit tadi. Jadi pembagiannya harus pas. Kemudian ini sebenarnya boleh juga kita tulis dalam tabel, sehingga rincian waktu bisa kita tulis di sebelah kanannya. Jadi rincian waktunya itu bisa kita tulis misalnya berapa menit, untuk 2.3.1 berapa menit, misalnya 2.3.2 berapa menit begitu. Nah, jadi ini sebenarnya bisa ditambahkan, kita buat tabel misalnya bisa juga. Nah, kemudian setelah siswa berdiskusi di kelompoknya masing-masing, misalnya diberikan waktu 20 menit, kemudian siswa diminta untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan melakukan presentasi di depan kelas. Tentunya satu kelompok diwakili oleh satu orang. Kemudian siswa yang di kelompok lain diberikan kesempatan bertanya. Kemudian guru dan siswa melakukan refleksi dari hasil presentasi siswa. Jadi sama-sama menarik kesimpulan gitu. Kemudian penutupnya kita tuliskan di sini, guru memberikan penguatan kepada siswa. Nah, memberikan penguatan kepada siswa ini maksudnya misalnya memuji siswa atau memberikan memberikan penghargaan kepada siswa karena sudah serius, atau menegur siswa yang masih belum serius di dalam kelompoknya. Jadi memberikan penguatan ini macam-macam, bisa kita puji siswanya karena sudah menampilkan kemandiriannya atau keaktifannya begitu. Kemudian guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan ini dibuat dari hasil presentasi siswa tadi. Lalu diberikan penguatan dari guru apa sebenarnya yang kita pelajari ini gitu. Guru memberikan umpan balik berupa tugas yang harus diselesaikan siswa di rumah. Jadi penutupnya itu juga haruslah ada umpan balik dari guru. Nah, kemudian mengenai penilaian. Penilaian itu ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dituliskan rencana kita itu untuk menilai sikap apa. Misalnya jenis penilaiannya berbentuk observasi atau jurnal. Jadi sebagai lampiran dari RPP ini adalah misalnya lembar observasi begitu. Kemudian penilaian pengetahuan. Jenis penilaiannya bisa berbentuk penugasan, tes tertulis atau tes lisan. Maka RPP ini lampirannya adalah apa saja tes tertulis atau apa saja soal-soal yang diberikan sebagai tugas dari pertemuan pada hari ini begitu. Kemudian penilaian keterampilan bisa jenis penilaiannya berbentuk proyek. Nah, kalau berbentuk proyek ini misalnya diberikan tugas kepada siswa, misalnya dalam waktu 2 minggu penyelesaiannya, bisa secara kelompok diberikan semacam tugas yang dapat dikerjakan secara bersama-sama dan bentuknya itu bukan soal tetapi proyek. Ya, jadi berbentuk sesuatu yang dikerjakan, diamati dan dilaporkan gitu. Nah, kemudian identitas guru mata pelajaran untuk menutup dari RPP 1 lembar ini. Jadi RPP 1 lembar ini ada lampiran-lampirannya, yaitu berupa misalnya ada LKS berarti lampirannya LKS,
ada tugas berarti lampirannya tugas, ada lembar observasi berarti lampirannya lembar observasi. Jadi seperti itu untuk membuat RPP. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.